Ya, salam sehat ya. Bandarmologi KMTR yang pertama, ini tadi baru menemukan ya emiten sektor non cyclical KMTR ya. Itu IPO-nya belum nyampe 4 tahun atau 5 tahun. Jadi belum tercatat juga di tempat belum dibuat juga bandarmologinya. Ini hari ini kita buat, di mana IPO di 8 November 2022, jadi 3 tahun, hampir 3 tahun. Data sampai dengan 29 September 2025. Jadi besok akhir dari bulan September. Ya, kita langsung aja. Biasa kita kulik ya saham MKTR ini ya. Saya maaf ya nanti kalau sering ngomong KMTR ya, karena mirip, kadang-kadang suka keseleo lidah ya. MKTR ya, di mana direksi, kita ingin tahu direksi terlibat enggak di maksudnya empunya saham itu terlibat enggak di manajemen perusahaan. Dan ini terlibat ya, direksi ada 4 direksi, walaupun enggak banyak sahamnya. Terus komisaris juga enggak banyak ya. Yang banyak ini Fuad Hasan Mansur ya, PT Maktur Bangun Persada ya, 7% ya. Tapi yang banyak ini Fuad Hasan Mansur ya. Nah itu pengelola atau ya pemegang saham ya, di mana komisaris dan direksi terlibat walaupun nggak banyak. Nah, PT Mentobi Karya Tamat Raya Tbk atau MKTR, Palm Oil Trading, jadi sawit ya intinya, juga Oil Palm Plantation, perkebunan sekaligus dagang ya, and Mills Truck Subsidiaries ya. Nah, IPO di 8 November 2022 dengan underwriter II Dana Tama Makmur Sekuritas dengan harga IPO di 120. Pada saat berdiri ya, saham publiknya 2,5 miliar atau setara dengan 20,8%. 20,8% ya. Kemudian sisanya adalah owner share yaitu 79,2%. Ya, betul ini ya. Bandingkan ini dengan ini, yaitu awal IPO. Nah, seiring berjalan waktu ya, ada perubahan di saham publik, yaitu berubah ini kok 21%, ini 2,5%, kok beda ya. Ya, kita lihat juga 9.500 ya, betul, 9.500, 2.500 betul ya. Ini juga betul ya, udah mungkin ada keselip atau hilang ya, nggak tahu juga. Ini data ya, kita nggak bisa merubahnya. Kalau kita rubah harus ada alasannya. 23%, 23,3%, dan ini 76,7% founder share. 23 saham publik. Dengan underwriter tadi selain II, Dana Tama Makmur Sekuritas, yaitu KB Velburi Sekuritas dan Wantek, saya sering baca Warteg, Wantek Sekuritas ya. Tapi paling banyak adalah di Dana Tama Makmur Sekuritas yaitu 96,67%, sedangkan KB
Valbury sekuritas 2,3%. Ya, kita ke yang buy dan sell. Sekaligus melihat harga IPO dan harga last price yaitu 150 ya. Naik 1,35% hari ini. Secara total general itu naik 25% dari harga IPO-nya. 104 adalah low price, 116 adalah AVG price, dan 148 adalah high price ya. Sebelum naik hari ini ya, 150. Faktor asing cuma 1,68% ya. Nah, kita ingin lihat seller dan buyer. Sellernya TS, ini TS-nya apa ini? TS Dwi Dana Sakti Sekuritas. CP tadi CP KB Valbury Sekuritas. AN tadi Warteg ya, Sekuritas. Wantek ya. II dan seterusnya. Di mana TS 9,8% jual dengan harga 176, CP 3,2% jual dengan harga 150, AN jual 2,6% dengan harga 186, IIF 1,7% dengan harga 130. Nah, murah sendiri dia. Selain yang IPO ini ya. Oh. Salah saya ya. Maaf. Kami ulang ya. Udah capek nih paling. Ya, nggak apa-apa. Tapi namanya kita tinggalkan jejak digital. Kalau kita tinggal, besok sudah berganti harga dan berganti kenaikan. Jadi, ngulang dari awal, reset ya. Nah, ini ya seadanya dan semampunya. Kurang sempurna ya wajar. 44% itu TS ya dengan harga 176, CP 14% dengan harga 150, AN 11% dengan harga 186, IF 7% dengan harga 130. Nah, ini retail. Nah, rupanya bayarnya itu II mendominasi buyer yaitu 90%, mayoritas ya. Kalau ini pemilu menang telak ya. DR 9%, HP 1%, BR 1% dengan masing-masing harga yang di sebelah kanan ini. Jadi II belinya di 154 ya. DR di 164, HP di 163, BR di 113. Jadi masih pada nyangkut kecuali yang BR. Jadi secara bantermologi ini bagus. Katakanlah ini supportnya II di 154 atau resist ya. Support bisa sekaligus resist ya, tergantung posisinya. DR 164 anggaplah support kedua atau resist kedua, HP support ketiga atau resist ketiga. Nah, BR itu ya kita abaikan. Yang jelas support kuat itu di 154 karena dia 90%. Resist yang kedua 164 karena dia 9% dan seterusnya. Dari penjual dan pembeli ini, seller dan buyer ya, telah terjual 96,6% di pasar all market, all trade ya. Yang masih di hold semenjak IPO yaitu 3,4%. Total free float 100%. Nah, kalau dibanding dengan total share, buy dan sell 22,5%. Sedangkan free float
0,8%. Jadi sedikit ya free float yang belum dijual ke pasar. Ya. Nah, kalau kita bandingkan brokernya dengan total share, II selain underwriter, dia juga punya barang dari free float, yaitu 20%. DR 2%, ini harganya. Lainnya kecil-kecil. Ya, ini underwriter. Ya. Jadi ya masih layak lah ya, karena II modalnya di 154, DR di 164, HP di 193. Jadi masih di bawah harga bandar. Kita lihat chart bentuk P, penjual dan pembeli. Nah, ini akum ya. Akum karena II di 89%, DR di 9%. Nah, ini sisanya rame-rame, nggak terbaca ya. Udah abaikan aja karena udah 98% udah kita detek, yaitu si II dan DR. Sedangkan yang jualan TS 44%, CP minus 14%, AN di 11%, IIF di 7%, ya intinya akumulasi. Jadi II ini sangat dominan ya. Nah, ini 22% udah di market, all trade, dan 1% masih free float. Ini 1% kurang sebetulnya. Ya, itu gambaran bandarmologinya jadi bagus karena termasuk gulung kering. Karena ya tadi keterlibatan underwriter II yang menguasai 89% barang di all trade ya, selain dari underwriternya. Nah, kita ke ini. Jadi lihat chart dulu aja ya. Lihat chart. Nah, kita bikin chart. Lihat chart, kalau bikin chart. Atau bikin bandarmologi dengan melihat chart, dasarnya ini. Tanggal 1 September 2025 sampai akhir ini, siapa penguasa pasarnya di all trade. Ini ada apa ya? Hammer, semacam hammer ya. Naik. Itu chartnya ya. Nah, di sini XL penguasanya. Nah, ini bukan ini. Bentar ya. Ini hari terakhir ya. Nanti hari terakhir kita bahas nanti aja. Kita bahas yang tadi. Dari ini. Dari tanggal 1 September ya. Bandarmologinya. 1 September. Kita yakinkan dulu. Ya, ini MKTR, ada foreign, ada domestik. Ya, saya lebih memisahkan antara domestik dan foreign biar nggak bias. Ya. Nah, di sini asing beli 4%, asing jual 2%. 679, 679, 9735, 9735, 062, 400 ya. Jadi balance ya. Nah, karena ini antara debit dan kredit harus sama. Kalau nggak sama ya something wrong ya. Hari ini last price di 150, naik 1,35%. Nah, ini ya. Retail cukup banyak di sini. Tapi bandar lebih banyak lagi, yaitu 66%. Tambah SL 11%. YP 5% ya. Tapi ini II ya, underwriter sekaligus penguasa pasar. BG yang jualan, BR yang jualan juga. Oh ya, II ini terkenal dengan crossing barangnya ya. Jadi dia beli,
jualnya dengan sekuritas lain. Disclaimer on ya, hanya feeling, ingat-ingat diskusi di grup ya, belum tentu benar. Nah, itu ya, jadi pokoknya II ya. Ini yang dari tanggal 1 bulan 9 2025 sampai sekarang tanggal 29 bulan 9 2025. II dan XL ya. YP penguasanya. Ya, ini ya akum ya. Jadi rumus yang pernah saya bilang bahwa warna oranye di sebelah kiri lebih kecil dari warna oranye di sebelah kanan itu bagus. Nah, di sini warna oranye di sebelah kiri lebih gede dari yang kanan. Jelek lah ya. Tapi ada II 65% ini yang bikin kita pede. Ya. Apakah II suka volume rata? Ya rasa-rasanya iya ya. Tapi ya kalau mau naik ya naik aja, mau rata mau nggak rata ya volumenya. Seperti apa sama apa lupa saya. Ya itu ya. Nah ini yang terakhir. Nah ini XL. Nah ini juga sering banget ini II ini. Seolah-olah distribusi ya, karena warna oranye ini lebih besar daripada oranye di sebelah jual. Ini retail, ini retail. Kalau banyak retailnya ya berarti distribusi. Itu kalau kita tidak lihat yang lain. Kalau kita lihat XL 51%. Nah, di sini 37%, 31%. Ya. Jadi ini memang ambigu ya. Kurang tegas akumnya. Nah, tapi saya kesimpulannya akum gitu aja ya, karena ya ini ada XL ini. XL tapi sendirian, lainnya kecil-kecil. Kalau ini ada OD, dibantu CC, dibantu aset yang cukup lumayan, 12% ini. Ya. Kita katakan distribusi ya bisa juga ya. Tapi harga naik yang jelas. Ya. Distribusi akumulasi kurang jelas secara kasat mata, nggak tahu kalau punya pandangan 7 langkah ke depan ya, mungkin bisa menyimpulkan lain. Nah, cukup ya. Itu sebagai pegangan bandarmologi saham MKTR. Oh ya, ada tinggalan satu lagi coba sebentar ya. Nah, ini MKTR 150 last price kemarin naik 7,2%, hari ini naik 1,35%. Dengan valuasi 1307. Nah, ini kurang sebetulnya valuasinya ya. Tapi ini baru melangkah, apa ini akan menjadi benar apa? Volume datar, volume rata ya. Karena ini dua ya. Kemudian low dari low udah naik 44%, high-nya di 42%, jadi kurang 42% high-nya. Non cyclical sawit ya. Apalagi underwriter II, foreign kosong, free float 23% ya. Di mana 20% II, DR tuh 2% sekian ya, lainnya 0, ya. AVG-nya di value-nya di 1 miliar ya. Terus market cap-nya di 1,8 triliun ya. Nah, telah naik 25% dari harga IPO-nya. Ya, cukup ya. Salam sehat.